Hai siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya, bertemu lagi dengan Miss Uli dalam pembelajaran sosiologi. Minggu ini kita sudah masuk ke semester 2, pertemuan minggu pertama. Kita akan mempelajari dari bab 3, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat Indonesia. Siapkan buku kalian. Yang pertama, amati gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan potret kehidupan masyarakat yang ada atau yang bisa kita jumpai di lingkungan kita, yaitu menunjukkan seorang ibu yang sedang mengemis atau meminta-minta. Itu disebabkan karena adanya kemiskinan. Kemiskinan juga bisa disebabkan atau kita lihat dari permukiman kumuh dan gizi buruk. Masalah kemiskinan di masyarakat Indonesia merupakan masalah yang serius untuk ditangani pemerintah. Jadi kita akan mendiskusikan mulai dari pertemuan minggu ini. Yang pertama, kemiskinan. Dari gambar kalian bisa lihat kalau lingkungannya sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Kemiskinan merupakan salah satu gejala sosial yang banyak ditemukan di masyarakat dan biasanya disebabkan karena kesulitan ekonomi. Bentuk kemiskinan yang pertama berdasarkan jumlah penyandangnya. Yang pertama, kemiskinan massa. Kemiskinan yang dialami secara massal oleh penduduk dalam satu wilayah atau kawasan tertentu. Yang kedua, kemiskinan non-massa. Kemiskinan yang dirasakan oleh beberapa warga saja. Artinya ada warga yang tidak merasakan kemiskinan. Bentuk kemiskinan yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan manusia. Yang kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses pada fasilitas pendidikan maupun layanan lainnya. Menurut Emil Salim, kriteria kemiskinan yang pertama tidak memiliki faktor-faktor produksi. Yang kedua, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga, penduduk miskin memiliki pendidikan yang rendah. Yang keempat, sulit mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Yang kelima, tidak mempunyai keterampilan lainnya. Kriteria kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Kriteria selanjutnya adalah menurut Bappenas. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya yang terdiri atas hak-hak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan diakui dalam perundang-undangan. Selanjutnya, kriteria menurut BPS, Badan Pusat Statistik. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dikategorikan orang masyarakat miskin menurut BPS.
Yang kedua, pemukiman kumuh atau slum area. Perhatikan gambar yang ada di video berikut ini. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya kalian tinggal di daerah atau lingkungan tersebut? Tentunya sangat tidak nyaman ya. Pemukiman berasal dari bahasa Inggris, yakni housing atau human settlement. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, melainkan manusia atau human atau orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Ciri permukiman kumuh menurut Profesor Parsudi Suparlan. Yang pertama, fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. Yang kedua, penghuninya kurang mampu atau miskin. Yang ketiga, adanya kepadatan penduduk dalam menempati pemukiman. Yang keempat, sebagian penghuninya adalah pekerja di sektor non-formal. Yang kelima, cirinya penghuninya secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Ciri pemukiman kumuh menurut Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Yang pertama, sebagian penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Yang kedua, sebagian penduduknya berusaha dan bekerja di sektor non-formal. Ciri yang ketiga, lingkungan pemukiman, rumah, fasilitas, dan prasarana lainnya di bawah standar kehidupan orang layak. Kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu gizi buruk. Yang pertama, mengkaji tentang gizi buruk berhubungan tentang gejala sosial masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sehingga menciptakan perangkap kemiskinan. Lalu yang kedua, ketahanan sumber gizi adalah salah satu pilar kekuatan pemerintah yang diatur dalam hukum formal, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Yang ketiga, peran pemerintah diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan gizi nasional demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membangun daya saing sumber daya manusia secara berkelanjutan. Gejala sosial yang ada di masyarakat selanjutnya yang kita akan bahas adalah korupsi. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di video. Masalah korupsi merupakan masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan di Indonesia karena banyak pejabat-pejabat yang belum anti atau sadar akan bahaya korupsi. Menurut Herbert Adler, korupsi adalah kejahatan berwujud suatu perbuatan ilegal yang dilakukan secara fisik dan dengan akal licik terselubung untuk mendapatkan dan menghindari pengeluaran uang atau kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Secara garis besar, korupsi mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kelima, memberi hadiah atau janji kepada orang lain. Sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi uang negara. Contohnya, memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki. Yang kedua, korupsi terkait suap-menyuap. Contohnya, menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam masalah negara. Sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah berikut. Korupsi terkait dengan kecurangan, contoh, pegawai negeri melakukan kecurangan sehingga pihak lain leluasa memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri.
Korupsi terkait benturan kepentingan. Contoh, pegawai negeri turut dalam pengadaan barang atau jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Ahli hukum membedakan tindak pidana korupsi menjadi 4. Pertama, korupsi ekstarsif, yaitu korupsi yang mencakup suap dari pengusaha kepada pengusaha untuk memperoleh perlindungan dan kemudahan dalam usahanya. Yang kedua, korupsi manipulatif adalah manipulasi yang dilakukan pengusaha dengan bantuan penguasa untuk mengatur mekanisme kebijakan sehingga mendatangkan keuntungan bagi mereka. Yang ketiga, korupsi nepotetik dan kronisme adalah perlakuan istimewa yang diberikan penguasa kepada sanak saudara dan orang-orang dekatnya dalam rekrutmen yang mendatangkan keuntungan. Yang keempat, korupsi subversif adalah korupsi yang merujuk pada korupsi yang merugikan keuangan negara dan dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Penting untuk diingat, yang pertama, KPK adalah lembaga pengendalian sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Kedua, dari 175 negara, Indonesia berada di urutan 107 dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Yang ketiga, KPK juga berperan menyadarkan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan korupsi. Yang keempat, pemberantasan korupsi itu juga harus dibantu peran serta dari masyarakat. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang telah Miss post di Edmodo dan mengumpulkannya tepat waktu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye-bye.